Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran, lanjutan dari penyajian data di pertemuan sebelumnya, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Nah, sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran dapat disajikan dengan keterangan berupa frekuensi data. Nah, jadi yang pertama kita bisa membuat keterangan bersesuaian dengan frekuensi datanya, atau kita dapat mengubah frekuensi data menjadi satuan derajat atau satuan presentase. Nah, perhatikan contoh penyajian data menggunakan frekuensi datanya pada diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Ini adalah data penjualan buku dari bulan Januari sampai Mei. Nah, pada data penjualan buku ini Januari terjual 25, Februari 15, Maret 40, April 30 dan Mei 10. Nah, bagaimana bisa membuat diagram yang seperti ini? Diagram yang seperti ini untuk menentukan besaran sudutnya kita harus menggunakan satuan degree atau derajat. Jadi nanti untuk membuat diagram lingkaran secara manual kalian harus membuatnya awal dengan satuan derajat seperti ini. Nah, jika kita menggunakan satuan derajat, maka dalam satu lingkaran, dalam satu diagram lingkaran seperti ini akan ada jumlah sudut sebesar 360 derajat. Nah, perhatikan. Pada bulan Januari kita melakukan penjualan sebesar 75 derajat. 75 derajat ini adalah nilai perbandingan penjualan di bulan Januari 25 kita bagi dengan total penjualan dikali 360. Nah, bagaimana cara membuatnya nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Februari 45, Maret 120, April 90, Mei 30. Selanjutnya, jika data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran dengan satuan derajat seperti ini, ingat ya bahwa derajat itu maksimalnya 360 derajat. Nah, biasanya data yang disajikan dalam bentuk derajat seperti ini akan ada keterangan ini. Total penjualan dari bulan Mei sampai Januari sampai Mei 120. Sehingga dari sini kita bisa menghitung banyaknya penjualan pada bulan Januari. Misalkan Januari 75 derajat, berarti kita hitung 75 derajat per 360 dikali total penjualannya 120. Nah, di sini 360 dan 120 bisa kita sederhanakan. 120 kalau dikalikan 3 itu hasilnya 360. Jadi ini 3, di sini 1. Jadi kita tinggal hitung 75 per 3 kali 1. Hasilnya 25. Nah, sama seperti kalau kita menyajikan dalam bentuk frekuensi 25 derajat. Nah, bentuk yang lain dari diagram lingkaran itu disajikan dengan menggunakan satuan persentase. Jika kita menggunakan satuan persentase, maka kita akan menggunakan maksimalnya 100 derajat untuk satu lingkaran. Nah, seperti ini. 8% untuk Mei, April 25, Maret 33, Februari 33, kemudian Januari 21. Ini presentasenya. Nah, sama seperti kita menggunakan satuan degree, kalau kita menggunakan satuan persentase biasanya juga ada bagian ini, total penjualan. Sehingga kita bisa menghitung, misalkan di sini kita hitung April. April di sini 25%. 25% dari total penjualannya 120. Nah, berapakah buku yang terjual di bulan April? Cara menghitungnya 25 kita per 100 dikali 120. Nah, 25 sama 100 bisa sederhanakan. 25 kalau dikali 4 itu 100,
Berarti 100-nya kita coret 4, 25-nya menjadi 1, maka hitungannya tinggal 1/4 dikali 120. Hasilnya nanti ketemu 30. Berikutnya kita akan belajar mengubah data tunggal dalam bentuk tabel menjadi diagram lingkaran. Nah, sebetulnya tidak hanya bentuk tabel yang bisa kita ubah menjadi diagram lingkaran, bentuk mentah pun bisa, atau diagram batang pun bisa, diagram garis pun bisa. Tapi yang paling mudah kalau kita membuatnya dari tabel. Nah, nanti kalau bentuknya diagram batang ataupun diagram garis, asalkan kita tahu frekuensi dari masing-masing data, kita bisa menentukan diagram lingkarannya. Perhatikan contoh ini. Di sini ada data tabel pemilihan ketua Regu Pramuka. Adi frekuensinya 6, Faiz 3, Juna 1. Langkah pertama, kalian harus menentukan dulu frekuensinya, jumlah frekuensinya. 6 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 10. Langkah berikutnya, menghitung satuan derajat untuk masing-masing dantum ini. Langkah kedua ini, Adi frekuensinya 6, dari total frekuensi 10, maka derajatnya 6/10 kali 360. Nah, cara menghitungnya 0 boleh kalian coret, ini ya, sama-sama 0 boleh dicoret, jadi tinggal hitung 6 kali 36 berarti 216. Untuk Faiz frekuensinya 3, total frekuensinya masih sama 10, berarti 3/10 kali 360. Nolnya boleh dicoret, berarti tinggal hitung 3/1 kali 36. Hasilnya 108. Begitu juga dengan Juna. Caranya sama. Juna frekuensinya 1, berarti 1/10 kali 360. Nolnya dicoret, berarti 1/1 kali 36. Hasilnya 36 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu masing-masing derajat dari datanya, kita bisa membuat diagram lingkarannya. Jadi pastikan kalian memiliki lingkaran dan buat satu garis lurus. Lurusnya itu boleh mendatar seperti ini, boleh vertikal, boleh miring-miring juga boleh. Jadi pastikan punya satu garis lurus dan pastikan kalian punya ini busur. Nah, jadi kalau manual kita bisa pakai busur. Kalau tidak manual kita bisa menggunakan alat ya. Sekarang itu banyak alat-alat untuk membuat diagram lingkaran. Jadi tinggal entry data dalam bentuk tabel, diagram lingkarannya keluar. Yang paling sederhana kalian bisa pakai Microsoft Office Excel. Nah, bagaimana cara membuat diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis menggunakan Microsoft Office Excel? Silahkan tanya ke guru komputernya. Oke. Kalau guru komputernya nggak ngajari, baru nanti tanya ke saya, akan saya ajari. Nah, saya lanjutkan. Begini cara membuatnya. Kalau kita sudah punya lingkaran dan satu garis mendatar, dilihat di sini Adi 216 derajat. Nah, busur ini ukuran maksimalnya itu, nggak bisa fokus. Ukuran maksimalnya itu 180 derajat. Kelihatan enggak? 180 derajat. Nah, ini ya, 180 derajat ukuran maksimalnya. Karena busurnya ukuran maksimalnya 180 derajat, maka saya nggak ngukur yang punyanya Adi. Saya ukur dulu misalkan dari bawah punyanya Juna. Juna kan cuma 36 derajat ya. Punyanya Juna, saya ukur dulu punyanya Juna. Cara menggunakan busur, tempelkan bagian yang siku-siku. Bagian siku-siku itu yang ini di pusat lingkaran. Di pusat lingkarannya ya, tempelkan di pusat lingkaran. Nah, garis mendatar ini harus berhimpit dengan garis yang kita buat tadi. Nah, seperti ini, berhimpit. Siku-sikunya ini pas di pusat lingkaran. Terus di sini 0, baca sampai 36. Ini 30 ke sini ya. Kalian harus ukur 36, berarti 6 garis
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandai, setelah kalian tandai, dari pusat lingkaran ini ke garis ini luruskan. Nah, dapatlah ini sudut 36 degree miliknya Juna. Berikutnya kita ukur yang bisa masuk busur lagi, itu ukuran 108 punyanya Faiz. Nah, kalau tadi kita sudah mengukur dari garis hitam mendatar ini, sekarang dari yang pink. Boleh sedikit digeser. Pastikan siku-sikunya ada di pusat lingkaran. Garis yang pink tadi kita luruskan dengan garis mendatar pada busur dan ukur 108. 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 100. Nah, kita luruskan ke atas terus hitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Tandanya ini sama pusatnya kita luruskan. Nah, ini adalah ukuran 108 derajat miliknya Faiz. Nah, sisanya berarti adalah miliknya Adi. 216 derajat miliknya Adi. Begini cara membuat diagram lingkaran menggunakan satuan derajat. Nah, bagaimana kalau saya akan menggunakan satuan persen? Nah, kalau kalian akan menggunakan satuan persen, langkah pertamanya sama. Hitung dulu jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi 6 tambah 3 tambah 1 10. Langkah kedua, hitung satuan persennya untuk masing-masing jantung. Untuk Adi kan frekuensinya 6 dari 10 pemilih atau dari jumlah frekuensinya 10. Kita kali 100%. 0 di sini boleh kita coret di 10 dan 100, jadi kita tinggal hitung 6 kali 10 berarti 60%. Kemudian Faiz frekuensinya 3, ini ya 3 dari 10 berarti 3/10 kali 100%. Nah, sebetulnya polanya sama. Kalau kalian mau memperhatikan polanya sama. 6/10 kalau derajat kali 360, kalau persen kali 100%. Ya, 6/10 sama kan ya, 6/10 kali 360 ini kali 100%. Nah, kita sederhanakan. Nolnya kita coret lagi. Nggak kelihatan ya tadi ya. Nolnya kita coret, jadi tinggal 3 kali 10. 30%. Kemudian yang terakhir punyanya Juna berarti Juna itu frekuensinya 1, jadi 1/6 kali 100%. 1/10 kok 1/6, 1/10 kali 100%, hasilnya nanti 10%. Nah, kemudian kita gambar diagram lingkarannya. Jika sudah hitung presentasenya, sekarang kita buat diagram lingkarannya. Langkah pertama untuk membuatnya, buat lingkarannya dulu, terus buat garis mendatar, terserah kalian. Boleh miring-miring, pastikan kalian tahu pusatnya. Kalau di sini pusatnya, kita buat garis lurus, nggak harus datar ya, miring gini juga boleh. Terus hitung sudutnya. Nah, sama seperti tadi. Jadi kalau di sini Juna 10%, dia bersesuaian dengan sudut 36 derajat. Jadi kita harus ngukur pakai busur derajat lagi 36 derajat. Ini adalah kelemahan membuat diagram lingkaran menggunakan satuan persen. Kita harus double menghitung degree-nya, derajatnya 36 derajat. Terus menghitung persentasenya. Yang 36 derajat tadi bersesuaian dengan 10% punyanya Juna. Kemudian Faiz 30%, ini bersesuaian dengan sudut 108 derajat. Nah,
Faiz 30%, 108 derajat. Jadi kita ukur lagi di diagram lingkarannya 108 derajat. Luruskan garisnya, pastikan siku-sikunya di pusat lingkaran. Hitung sampai sini. Ini 0. Terus di sini 100, 108 kira-kira di sini. Luruskan. Nah, ini punyanya Faiz tadi. Dia 30%. Sisanya berarti punyanya Adi. Adi 60%. Nah, inilah cara membuat diagram lingkaran menggunakan satuan degree ataupun satuan persen. Contoh soal diagram lingkaran. Di sini diberikan SMK MH mempunyai 1260 siswa yang diwajibkan mengikuti satu ekskul. Data ekskul yang diikuti siswa disajikan pada diagram lingkaran berikut. Nah, di sini datanya ada basket 130 derajat, sepak bola 100 derajat, silat 80 derajat, dan musik. Belum diketahui derajatnya berapa. Nah, yang ditanyakan banyaknya siswa. Jadi bukan derajatnya ya, tapi banyaknya siswa yang mengikuti ekskul musik. Penyelesaiannya yang pertama-tama kita harus tahu dulu musik ini derajatnya berapa. Kan di sini belum ada keterangan derajatnya musik. Karena satu lingkaran dengan satuan derajat adalah 360 derajat, maka derajat untuk musik kita hitung dengan cara 360 satu lingkaran dikurangi derajatnya silat 80, dikurangi derajatnya sepak bola 100, dikurangi derajatnya basket 130. Nah, nanti akan ketemu hasilnya adalah 50 derajat. Nah, kalian bisa hitung sendiri. 360 kurangi 80 kurangi 100 kurangi 130. Nah, berapa banyak yang menyukai musik, yang mengikuti musik? Nah, karena musik ternyata derajatnya 50, berarti 50 per 360 dikali total siswa. Ini total siswa 1260. Nah, kita hitung. Boleh mencoret beberapa bagian, misalkan 0 sama 0 pada 50 dan 360 kita coret. Terus boleh kalian kalikan, atau boleh disederhanakan lagi. 36 bisa saya bagi 12, hasilnya 3. Kemudian 1260 kalau saya bagi 12 hasilnya 105. Jadi kita tinggal hitung 5 per 3 dikali 105. Nanti dapat hasil 3 sama 105 kita coret lagi 35. Dapat hasil 5 kali 35. 5 kali 35 sama dengan 165. Nah, kalau kalian tidak menghitung detail kayak gini, boleh silahkan menggunakan kalkulator yang kalian punya. Berikutnya kita belajar tentang diagram batang daun. Di sini akan saya ajari yang pertama cara membaca diagram batang daun dulu. Namanya saja diagram batang daun, dia akan punya dua komponen, yaitu batang dan daunnya. Nah, batang akan menunjukkan angka puluhan. Ini menunjukkan angka puluhan, sedangkan daun, nah di sini daun ini akan menunjukkan tempat satuan. Nah, sehingga data ini secara keseluruhan dapat kita baca sebagai 1 dan 3, 13. 1, 8, 18. Kemudian 19, 2 dan 0 berarti 20, 23, kemudian 25 dan 28. Nah,
Walaupun ini data penjualan sepeda motor dealer XYZ selama 1 minggu, di antara data ini kita tidak akan tahu manakah yang menunjukkan penjualan di hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Ini hanya penyajian data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara membacanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat diagram batang daun. Misalkan kita punya data mentah, belum dibuat tabel ataupun bentuk-bentuk yang lain. Data hasil tes matematika 20 siswa kelas 12 SMK Patriot. Nah, ini datanya 85, 52 dan seterusnya sampai 43. Nah, kita tentukan batang dan daunnya. Batang itu bilangan-bilangan puluhan. Bilangan puluhan di sini berarti 8, 5, 4, 3, 6, 8, 9. Kalau kita teliti, yang terkecil adalah 3. Jadi batangnya 3, ini 3 ya. Kemudian ada 4, 47 berarti batangnya 4. Kemudian ada 5. Kita lihat apakah 6 ada. Oh, ini 6, 62. Kemudian 7, nah di sini ada 7, ini juga ada 7. Kemudian 8 dan ada 9. Nah, kita cek yang menggunakan angka puluhan 3. Di sini ada 35 dan 39. Berarti di daun kita tulis 5, 35 dan 9, 39. Berikutnya 4, ada 47, saya kotai ya, 47. Berikutnya nih 43. Kalau kita urutkan berarti 4, daunnya di sini 3, kemudian 7, 43, 47. Selanjutnya 5 berarti ini 52, kemudian ini lagi 52 lagi, kemudian di sini ada 56. Berarti daunnya batangnya 5, daunnya 2, 2 terus 6. 2, 2, 6. Terus setelah 5 berarti 6. 6 ini ada 62. Kemudian 68 di bawahnya, kemudian ada 65. Nah, sehingga untuk batang 6 daunnya 2, 5 dan 8. 2, 5, 8. Berikutnya batangnya 7, kita urutkan ini 75, 72, 78, 76. Yang terkecil 2, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8. Berarti 2 daunnya, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 8. Berikutnya adalah batangnya 8, kemudian batang 9. Batangnya 8 ini 85, 83, 85 lagi, di sini ada 80. Yang terkecil 80. Berarti di sini 0, 80 ya, 80. Kemudian mana tadi 85, 83, 85. Berarti 3, nggak kelihatan. 0 tadi dari 80, kemudian 83, kemudian 85, terus 85 lagi. Terus 9 ini ya, sisanya 95 dan 92, berarti di sini 2, di sini 5. Nah, beginilah cara menyusun diagram batang. Berikutnya kita belajar membaca histogram. Nah, di sini ada histogram. Ini saya ambil dari LKS halaman 13 ya. Histogram cara membacanya
Nah, histogram ini dibuat sama seperti diagram batang. Jadi cara membuatnya sama persis seperti diagram batang. Cuma kalau diagram batang itu jaga jarak. Kalau histogram tidak jaga jarak. Jadi mereka mepet antara kelas yang pertama dengan kelas kedua dan seterusnya. Nah, histogram akan digambar menggunakan tepi. Nah, jadi seperti ini. 30,5 ini adalah tepi bawah. Tepi bawah dari kelas pertama. Kelas pertama. Nah, sedangkan 40,5 dia punya double kedudukan. Jadi dia akan menjadi tepi bawah kelas pertama. Di saat yang lain dia akan menjadi tepi atas kelas kedua. Kebalik, tepi bawah kelas kedua dan tepi atas kelas pertama. Nah, jadi kalau kita melihat dari kelas pertama, maka 40,5 itu akan menjadi tepi atas. Tepi atas dari kelas yang pertama. Tepi atas kelas pertama. Tapi jika kita melihatnya dari kelas kedua, dari sini, kelas kedua, maka 40,5 akan menjadi tepi bawah. Begitu seterusnya sampai sama dengan 50,5, 60,5, 70,5, 80,5 dan 95,5. Sama saja. Disajikan menggunakan tepi atas dan tepi bawahnya. Histogram juga bisa disajikan menggunakan kelas interval seperti ini. Kelas pertama, kelas intervalnya 41 sampai 45, kelas kedua 46 sampai 50, kelas ketiga 51 sampai 55, kelas keempat 56 sampai 60, kelas kelima 61 sampai 65.